Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berkewajiban terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kesempatan, dalam setiap saatnya. Kita pasti diliputi oleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kaitannya dengan kehidupan dunia ataupun nikmat yang kaitannya dengan amalan-amalan yang mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat kelak, yang sering disebut nikmat duniawiyah dan juga nikmat ukhrawiyah. Maka untuk senantiasa bisa bersyukur dengan lisan kita, bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan amal perbuatan anggota tubuh kita, kita mestinya senantiasa menyadari bahwa semua yang ada pada kita memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu kita ungkapkan dengan ucapan sanjungan dan pujian dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan juga iringan keyakinan dalam hati kita bahwa betul-betul yang ada pada kita semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan upaya terus belajar agar kita mengetahui hukum untuk menempatkan nikmat yang Allah taala berikan pada kita. Yang terkadang orang tanpa sadar mempergunakan nikmat Allah dalam perkara yang terlarang, dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, untuk mengetahui mana yang dicintai, mana yang diridhai oleh Allah, mana yang dibenci dan mana yang dimurkai oleh Allah, hal itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan belajar. Padahal syukur kita menuntut itu, untuk mempergunakan nikmat yang ada pada kita semuanya dalam perkara yang Allah taala cintai dan Allah taala ridhai. Jangan sampai, dan ini tentunya upaya kita terus menerus, jangan sampai nikmat Allah taala membuat Allah taala murka dan benci kepada kita semuanya. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kajian kita yang pertama, sesi pertama dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dalam poster saya umumkan waktu itu, saya menginformasi kepada Mas Hendra ya tentang kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar, Allah melihat. Ternyata setelah saya cek, ini sudah disampaikan pada kesempatan yang lalu ya. Kita masuk pada yang berikutnya ya. Kajian dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah tentang Itsbatul masyiah wal iradah lillahi subhanahu wa ta'ala. Menetapkan kehendak dan keinginan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala ini suatu perkara yang sangat mulia ya. Semakin mulia yang dipelajari, maka semakin mulia pula ilmunya dan semakin mulia amalannya. Ini yang jadi prinsip ya. Seorang yang mempelajari urusan dunia saja ya, dia begitu semangat karena merasa penting dunia itu. Mempelajari tentang suatu sistem usaha,
mempelajari metode pembuatan sesuatu, ya, produk makanan, produk minuman, dia pelajari karena ingin dapatkan keuntungan, ya. Dan kita mempelajari Allah Subhanahu wa taala dari beberapa sisi, ya, dari rububiyahnya, ya, kemudian dari uluhiyahnya, dan kali ini dari sisi asma wa sifat, dari sisi nama Allah taala dan sifatnya, ya. Kalau sebagian orang suka membaca profil figur yang didambakannya, ya, mempelajari biografi perjalanan hidup orang-orang yang menjadi idolanya. Nah, di sini kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, sesembahan kita, agar semakin tumbuh kecintaan kita kepada Allah, semakin tumbuh pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menumbuhkan ketaatan dan ketundukan kepadanya. Di antara yang ditetapkan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah taala memiliki kehendak dan memiliki keinginan. Penulis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, pertama membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 39. Surah Al-Kahfi ayat 39, yaitu walaula idz dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Mengapa engkau tak kala masuk ke kebunmu engkau tidak mengatakan masya Allah, la quwwata illa billah. Di dalam ayat ini, surah Al-Kahfi ayat 39, disebutkan tentang ungkapan masya Allah, apa yang Allah kehendaki, ya. Ini tak kalah diingatkan bagi seorang yang masuk, ya, di sini dalam kisah, tak kalah orang masuk ke dalam satu kebun yang dia kagum dengan kebun miliknya, maka diingatkan, kenapa engkau tidak mengucapkan masya Allah, ya, la quwwata illa billah, tiada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh para ulama tentang ayat ini. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bahwa ungkapan ini masya Allah la quwwata illa billah sangat dianjurkan bagi orang yang melihat sesuatu yang mengagumkan, ya, melihat sesuatu yang mengagumkan. Makna dari masya Allah la quwwata illa billah, ya, ada dua makna. Yang pertama, hada masya Allah, laisa hada bi iradati wa hawli wa quwwati, walakinnahu bi masyiatillahi, ay hada alladhi sya'ahu Allah. Ini yang Allah Ta'ala kehendaki. Ini bukan keinginanku, tanpa kekuatan dan tanpa dariku, tanpa ada daya dariku. Akan tapi ini semua dengan kehendak Allah. Inilah yang Allah Ta'ala kehendaki. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagi seorang yang melihat sesuatu yang mengagumkan, ini yang mestinya diucapkan, masya Allah la quwwata illa billah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kana yanbaghi laka an taqula hina dakhalta jannataka masya Allah,
litabra'a min hawlik wa quwwatik la ta'jab bi jannatik. Maknanya sebenarnya ada kemiripan, ya. Ya. Masya Allah, kan ini terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semestinya tak kala engkau masuk ke suatu tempat, kemudian engkau kagum dengannya, maka ucapkan Masya Allah, ya. Agar engkau tidak terpedaya dengan kekuatanmu, tidak terpedaya dengan kemampuanmu, dan tidak ujub dengan yang kau miliki, ya. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini ada penetapan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ini juga memberi faedah sebagaimana dikatakan oleh para salaf, man a'jabahu syai'un min halih aw malih aw waladi falyakul masya Allah la quwwata illa billah. Sebagian salaf mengatakan, barang siapa yang kagum dengan keadaannya atau hartanya atau anaknya, maka ucapkanlah masya Allah la quwwata illa billah. Ini diambil dari ayat 39 surah Al-Kahfi. Misalnya seorang masya Allah, ya, dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rizkinya lancar, ya. Untuk menghindari kesombongan, untuk menyelamatkan diri dari takabur, ucapkan masya Allah. Ini kehendak Allah. Kehendak Allah pasti terjadi. La quwwata illa billah. Enggak ada kekuatan dariku, tidak ada daya dariku, semua itu Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkannya, ya. Begitu pula tak kala seorang melihat badannya sehat, badannya segar bugar, melihat ada kenyamanan, ada ketentraman dalam kehidupannya, semua nikmat, katakan masya Allah, ya. Ini semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan yang Allah taala kehendaki, kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam fatwa Nur al-Darbi, beliau menjelaskan tentang ayat ini, fa idza ra'al insanu ma yu'jibuh wa khafa min hasadil ain. Bila seorang melihat sesuatu yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang mengagumkan, dan dia khawatir terkena kedengkian orang yang menyebabkan gangguan ain, ya, dengkinya orang dengan melihat sesuatu bisa menimbulkan gangguan. Fa innahu yaqul, maka hendaknya ia mengatakan masya Allah tabarakallah, hatta la yusab al-mashhud bil ain, hingga suatu yang dilihat tidak terkena ain, gangguan karena pandangan mata yang dasarnya adalah kedengkian. Wa kadzalika idza ra'a al-insan ma yu'jibuhu fi malihi, begitu pula bila seorang melihat suatu yang mengagumkan dari hartanya, ya, punya kendaraan, punya rumah, ya, punya pekarangan, punya sawah, atau harta apapun bentuknya, falyakul masya Allah la quwwata illa billah. Ya, ini terkadang sebagian orang, ya, ikut terbuai oleh pujian orang lain. Kamu masya Allah cerdas ya, kamu masya Allah tekun ya, kamu masya Allah ulet ya, ya, kamu kayaknya belum lama bekerja, belum lama wira swasta, tapi hasilnya, nah, ini kalau mendengar ungkapan-ungkapan ini jangan terbuai, ya. Tapi ungkapkan masya Allah la quwwata illa billah, itu kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pastilah terjadi. Kita enggak ada daya, enggak ada kekuatan kecuali dengan yang Allah taala kehendaki.
Kekuatannya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'alla ya'jabu bi nafsihi. Nah, ini diingatkan agar seorang tidak kagum dengan dirinya. Tentunya juga termasuk tak kala kita bisa beramal soleh, tak kala kita bisa menunaikan ketaatan, tak kala bisa menjadi orang baik, ungkapkan Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, la quwata illa billah. Itu semua kehendak Allah. Ya. Wa nazahu bihi nafsah, dan mensucikan dirinya dari penyakit ujub. Ya. Fa idza qala Masya Allah, la quwata illa billah, faqad waqala al-amra ila alihi tabaraka wa ta'ala. Bila seorang mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, ia menyerahkan perkaranya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada ungkapan la quwata illa billah, ya, ini dibahas oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, tiada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata la quwata, ya, tiada kekuatan, seolah-olah kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya kekuatan pada makhluknya. Misalnya Allah taala mengatakan dalam surah Fussilat 15, wa qalu man asyaddu minna quwwatan. Ya. Mereka mengatakan, siapakah yang lebih dahsyat kekuatannya daripada kita? Awalam yara anna Allah alladzi khalaqahum wa asyaddu min quwwah. Apakah mereka tidak melihat bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan mereka, maka dia Allah Ta'ala lebih dahsyat kekuatannya daripada mereka. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menetapkan ada kekuatan pada makhluknya, ya, sebagaimana kenyataan, ya. Realitanya juga demikian. Kita punya kekuatan, ya. Kendaraan punya kekuatan, ya. Angin punya kekuatan, makhluk itu punya kekuatan. Namun diterangkan oleh beliau, di sini perlu diketahui, annal quwwatal lati fil makhluk kanat minallahi azza wa jalla. Kekuatan yang ada pada makhluk itu dari Allah Subhanahu azza wa jalla, ya. Falaula anna Allah a'tahu al-quwwata lam yakuna qawiyan. Kalau Allah Ta'ala tidak memberikan kekuatan, maka makhluk itu tidak kuat sama sekali. Fal quwwatul lati 'indal insan makhluqatun lillah. Kekuatan yang ada pada manusia itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Fala quwwata fil haqiqah illa billah. Maka tidak ada kekuatan pada hakikatnya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia saja, ya, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menimbulkan suatu benda memiliki kekuatan, ya, itu mesin, ya, mesin buatan manusia. Manusianya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mesin itu bisa menimbulkan kekuatan, berbeda-beda kekuatannya, ya. Kekuatan yang harus digerakkan oleh manusia, ya, sepeda misalnya, goes, mungkin ada motor listrik, ya, ada motor yang dengan, ya, bahan bakar, ada mobil, itu semuanya punya tenaga, ya. Berasal dari rekayasa manusia. Namun kekuatan yang sesungguhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ciptaannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak kala dikatakan la quwwata, ya, illa billah, tiada kekuatan kecuali dengan Allah, maksudnya la quwwata kamilatan illa billah. Tidak ada kekuatan yang sempurna kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah atau la quwwata illa billah,
Bukan berarti tidak ada kekuatan sama sekali, ada. Kenyataannya ada. Tapi yang ditiadakan kesempurnaannya. Tidak ada kekuatan yang sempurna kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan bahwa dalam ayat ini surah Al-Kahfi 39 ada penetapan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama Allah itu sendiri, ya. Allah adalah nama yang paling agung bahkan. Kemudian juga ada penetapan, ya, di dalamnya ada salatu sifatin, penetapan 3 sifat. Tentang uluhiyah, pada nama Allah itu ada sifatnya, yaitu uluhiyah, berhaknya diibadahi, yang lain tidak berhak, ya. Maka pada setiap nama Allah ada sifatnya, ya. Kalau orang menyebut Allah, harusnya dia beribadah kepada Allah karena meyakini sifat yang ada pada Allah Ta'ala itu berhak disembah, wajib disembah, ya. Dan juga kemudian ada al-quwwah, ada sifat kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk nama Allah adalah Al-Qawi, ya. Maka orang boleh diberi nama Abdul Qawi, hamba zat yang maha kuat, ya. Kemudian ada al-masyiah, Allah Ta'ala memiliki sifat berkehendak. Kemudian masuk pada ayat yang kedua, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 253, yaitu walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Kalau Allah berkehendak, maqtatalu, mereka tidaklah akan berperang. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Akan tapi Allah Ta'ala melakukan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan kehendak bagi dirinya, walau sya'allah, kalau Allah Ta'ala berkehendak, ya. Allah Ta'ala menetapkan sifat bagi dirinya kehendak. Maka pasti akan terjadi apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maqtatalu, mereka tidak akan berperang. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Akan tapi Allah berbuat apa yang Allah Ta'ala inginkan. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan, li'annahu la yajri fi mulkihi illa ma yurid. Karena tidaklah terjadi di dalam kekuasaan Allah kecuali apa yang Allah Ta'ala inginkan. La radda li hukmih wa la mubaddila li qada'ihi. Tidak ada yang bisa menolak kepada hukum Allah, tidak ada yang bisa mengganti keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian diterangkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala, walakinnallaha yaf'alu ma yurid, akan tapi Allah Ta'ala melakukan apa yang Allah Ta'ala inginkan, ya. Diterangkan oleh beliau, al-fi'lu bi'tibari ma yaf'aluhu subhanahu wa ta'ala binafsihi fi'lun mubashir. Perbuatan Allah Ta'ala yang terkait dengan dirinya itu perbuatan secara langsung, ya. Apa yang Allah Ta'ala perbuat terkait dengan dirinya itu perbuatan secara langsung.
wa bi'tibari ma yuqaddiru 'alal ibadi fi'lun ghairu mubashir. Dan yang terkait dengan yang Allah Ta'ala takdirkan terhadap hambanya, itu perbuatan yang tidak secara langsung. Yang terkait dengan dirinya misalnya, ya, Allah Ta'ala istiwa di atas arsy-Nya. Allah Ta'ala berbicara, berfirman. Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Ini semuanya fi'lun mubashir, perbuatan Allah Ta'ala secara langsung. Adapun yang tidak secara langsung, itu yang Allah Ta'ala takdirkan kepada hambanya. Itu fi'lun ghairu mubashir, perbuatan Allah yang tidak secara langsung. Kata beliau lebih lanjut, li'annahu minal ma'lum anal insan idza shoma wa shalla wa zaka wa hajja wa jahada fal fa'ilu al insan bila syakkin. Wa ma'lumun anna fi'lahu hadza bi iradatillah. Kata beliau, sudah diketahui bahwa seorang yang melakukan puasa, sholat, zakat, haji, jihad, ya, atau kita langsung di sini, ya, berangkat dari rumah, berjalan, naik kendaraan, ya, mungkin ada yang berwudu dulu, ada yang langsung masuk, ya, masjid, ada, itu semuanya, ya, terjadi dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa diragukan, ya. Itu namanya, ya, perbuatan Allah yang tidak secara langsung. Pelakunya manusia bila syakin, tapi terjadinya dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadinya dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hanya kemudian dikatakan beliau, wala yasihu an yunsaba fi'lul 'abdi ila Allah 'ala sabilil mubasyarah. Perbuatan manusia tidak boleh disandarkan kepada Allah Ta'ala secara langsung, bahwa itu perbuatan Allah, tidak bisa. Li'anal mubashir lil fi'li wal insan. Karena yang melakukan perbuatan itu secara langsung, dialah adalah orangnya, manusianya. Walakin yasihu an yunsaba ila Allah 'ala sabilit taqdir wal khalqi. Akan tapi sah saja dinisbatkan kepada Allah dari sisi yang mentakdirkan dan yang menciptakan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang, ya, menjadi keyakinan kita bahwa yang kita perbuat, ya, sudah sering kita sampaikan, itu hakikatnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya kemudian perbuatan Allah ada yang langsung yang Allah Ta'ala lakukan, yang terkait dengan dirinya. Adapun yang terkait dengan hambanya yang Allah Ta'ala tetapkan sebagai takdir manusia, itu perbuatan Allah Ta'ala yang tidak secara langsung. Maka dalam ayat ini dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, surah Al-Baqarah ayat 253, ya, disebutkan di sini nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau syaa Allah. Sekali lagi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada masyiah, ya, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan sifat uluhiyah pada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan ada yaf'alu, Allah Ta'ala berbuat, ya. Disebutkan sifat Allah Ta'ala adalah berbuat, ya. Kemudian ada sifat Allah Ta'ala di situ mayurid, yaitu Allah Ta'ala berkeinginan, ya. Allah Ta'ala berkeinginan. Sebelum melanjutkan, ya, kita lihat keterangan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwa al-iradah, keinginan Allah Ta'ala itu ada dua macam, ya. Ini sebenarnya sudah sering disampaikan, tapi, ya, kita muraja kembali. Yang pertama iradah kauniyah, keinginan Allah Ta'ala yang kaitannya dengan alam, ya. Iradah ini yang sering sinonim dengan al-masyiah, kehendak, ya. Walaupun dalam sebagian pembahasan
iradah dan masyiah sama. Keinginan dan kehendak itu sama. Namun iradah kauniyah ini, keinginan Allah Ta'ala yang terkait dengan alam ini sering dinamakan sebagai masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iradah ini terkait ya dengan yang Allah Ta'ala cintai dan yang tidak Allah Ta'ala cintai. Iradah kauniyah terkait apa yang Allah Ta'ala cintai ataupun yang tidak Allah Ta'ala cintai. Iradah kauniyah yang kaitannya dengan alam ya. Sebagaimana adanya kekufuran ya, adanya kefasikan, adanya kemaksiatan dan berbagai macam hal-hal yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah terjadinya dengan keinginan Allah? Ya, tapi iradah kauniyah ya, dengan iradah kauniyah. Karena iradah kauniyah, keinginan Allah Ta'ala yang terkait dengan apa yang ada di alam ini ya, tidak semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dicintai, ada yang tidak. Kemudian yang kedua, iradah kauniyah ini yalzamu fiha wuqu'ul murad. Pasti terjadi apa yang Allah Ta'ala inginkan. Anna ma arada Allah Ta'ala fala budda an yaqa. Ya. Iradah kauniyah ini pasti terjadi. Tidak mungkin luput, tidak mungkin tidak terjadi. Makanya berbeda dengan yang kedua, iradah syar'iyah. Keinginan Allah Ta'ala terkait dengan syariat. Ini seringkali dikaitkan dengan al-mahabbah atau bersinonim dengan mahabbah, kecintaan. Allah menginginkan dalam bentuk kecintaan. Ya, makanya ini tidak terjadi kecuali pada yang Allah Ta'ala cintai saja. Ya, berbeda dengan iradah kauniyah, berlaku semuanya, yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Adapun iradah syariah hanya terjadi pada yang Allah Ta'ala cintai saja. Makanya yang iradah syariah ini kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Annahu la yalzam fiha wuqu'ul murad. Tidak mesti yang diinginkan secara syar'i itu terjadi, terwujud, tidak ya. Misalnya fala yuridullahu al-kufra bil iradah syar'iyyah. Allah Ta'ala tidak menginginkan kekufuran dengan iradah syar'iyah ya. Allah Ta'ala tidak menginginkan adanya kemungkaran, kefasikan, kemaksiatan dan semacamnya, tapi iradah syar'iyah. Makanya ada yang melakukan, ada yang tidak. Maka kemudian di sini kita simpulkan ada perbedaan ya, iradah kaniyah dengan iradah syar'iyah. Iradah kaniyah itu suatu yang ya, yalzam fiha wuqu'ul murad, mesti terjadi. Ya. Adapun syar'iyah tidak mesti terjadi. Yang kedua, iradah syar'iyah khusus pada apa yang Allah Ta'ala cintai. Adapun kauniyah ini umum, berlaku pada yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Syekh Shalal Fauzan menambahkan ya, di sini ada tambih ya, satu yang perlu diperhatikan. Kata beliau, tajtami'ul iradatan al-qaniyah wa syar'iyah fi haqqil muhlisil muti'. Dua iradah tadi, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah, berkumpul pada diri orang yang ikhlas dan taat ya. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertauhid dalam akidahnya, beribadah dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW, berarti terjadi padanya dua iradah, kauniyah dan syar'iyah ya.
Adapun orang yang maksiat, apalagi orang kafir, orang musyrik, hanya terjadi pada dia iradah kauniyah saja. Ya. Apa iradah kauniyah yang ada padanya? Ya. Allah menghendaki dia hidup, Allah menghendaki dia bisa sehat, bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Nah, itu iradah kauniyah. Hanya ada pada ya, orang-orang yang bermaksiat saja. Artinya orang-orang yang bermaksiat yang berlaku hanya iradah kauniyah. Adapun kalau orang yang taat berlaku dua-duanya, kauniyah dan syar'iyah. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada suatu iskal yang disampaikan oleh beliau, satu problem. Beliau menyampaikan problem dan beliau menjawabnya. Kaifa yuridullahu ta'ala kaunan ma la yuhibbuh. Bagaimana bisa Allah menginginkan sesuatu yang tidak Allah Ta'ala cintai? Maknanya bagaimana Allah menginginkan kufuran, kefasikan, kemaksiatan padahal Allah tidak mencintainya? Nah, ini seolah kan bertolak belakang, kontradiksi. Dijawab oleh beliau, an hadza mahbubun ilallahi min wajhin makruhun ilai min wajhin akhar. Kata beliau, ini perkara yang dicintai oleh Allah dari satu sisi dan dibenci dari sisi yang lain. Ya. Fa wa mahbubun ilaihi lima yatadammanahu minal masalihil azimah makruhun ilaihi anu maksiyah. Dicintai ya, karena mengandung kemaslahatan yang agung, dibenci karena ada maksud, ada unsur kemaksiatannya. Ya. Kemudian beliau mengatakan dengan logikanya untuk memahamkan ini, wala mani'a min an yakuna syai'un mahbuban makruhan bi'tibaraini. Bukan hal yang mustahil ya. Dalam kehidupan kita pun sering dijumpai seperti itu. Ada suatu disukai dan dibenci dengan dua persepsi ya. Disukai dari satu sisi, dibenci dari sisi yang lain ya. Bahkan tidak jauh-jauh, kadang kita ya, terhadap seorang, bahkan kadang pada pasangan kita ya. Suami kepada istri, istri kepada suami, ada unsur cintanya, kadang ada unsur bencinya ya. Mungkin cintanya ada yang 80% ya, bencinya 20%. Bahkan kita sekarang banyak mendengar orang ya, kasus di kalangan orang awam ya, menjalin hubungan terlarang, pacaran dan semacamnya, jengkel sedikit membunuh ya, ada mutilasi, ada yang diginikan, digitukan dan seterusnya. Waliyadzubillah. Padahal pacaran katanya cinta ya. Ada cinta tapi ada benci ya. Kadang-kadang bencinya melambung, melebihi cintanya sampai menganiaya, bahkan sampai membunuh. Tapi beliau gambarkan dengan ungkapan begini. Faha huwa rajul ya. Ada seorang punya anak. Anak yang sangat disayangi. Tak kala anak ini sakit, dia bawa ke dokter ya. Karena sakitnya berat ya, perlu ada pembedahan ya. Namun karena saking sayangnya kepada anak, justru karena saking sayangnya, dia mempersilahkan kepada dokter untuk melakukan tindakan yang terbaik untuk anaknya, walaupun kadang dengan dibelah. Untuk melakukan pembedahan kan dibelah, mungkin perutnya, mungkin dadanya, mungkin bagian yang lainnya ya. Kalau yang melakukan dokter, orang tuanya tenang dan bahagia saja, bahkan rela bayar ya. Rela bayar untuk melihat anaknya seolah disakiti, padahal untuk ya, kemaslahatannya. Tapi kalau yang melakukan orang lain, tentunya dia nggak suka ya. Dia akan melindungi anaknya, jangankan sampai dibelah ya, dijewer saja kita nggak suka, atau disentil atau yang lain-lainnya ya. Nah, makanya di sini seorang sudah terbiasa seperti itu ya. Mencintai dari sisi tapi membenci dari sisi yang lainnya ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan begitulah ya. Allah Subhanahu wa taala tentunya lahul matsalul a'la, perumpamaan yang lebih tinggi lagi ya. Tak kala Allah taala dengan iradah kauniyahnya
ya, menginginkan suatu yang Allah Ta'ala sukai dan yang tidak Allah Ta'ala sukai. Ini banyak terkait dengan masalah di alam ini, ya. Hembusan angin itu dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang efeknya Masya Allah menyenangkan, ada yang efeknya menimbulkan musibah, ya. Itu semuanya dengan iradah kauniyah, ya. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dengan mengetahui iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mengambil faedah paling tidak dari dua sisi, kata beliau. Yang pertama, an nu'alliqa raja'ana wa khawfana wa jami' ahwalina wa a'malana billah. Kita gantungkan harapan kita kepada Allah, kita gantungkan harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut kita dan semua keadaan kita, amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna kulla syai'in bi iradatihi. Karena segala sesuatu itu dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza yuhaqqiqu lana tawakkul, dan ini yang bisa mewujudkan tawakal, ya. Jadi dengan memahami Allah memiliki iradah, ada qauniyah, ada syar'iyah tadi, mengantarkan seorang bisa tawakal dengan sebenarnya, ya. Kalau tidak memahami ini gimana mau tawakal, ya. Seringkali malah sombong kalau berhasil, atau putus asa tak kali dia gagal, ya. Makanya tak kalah sekarang banyak orang yang, ya, satu dua kita dengar bunuh diri, ya, bahkan kadang melibatkan anak, melibatkan istri, ya. Itu karena faktor kelemahan imannya, termasuk terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ternyata efek positif dari beriman terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Sebaliknya kalau tidak mengetahuinya sangat fatal, ya. Banyaknya orang putus asa, depresi, stres sampai tingkatan bunuh diri, ya karena dampak ini, ya. Kemudian yang kedua, an-naf'ala ma yuriduhu Allahu syar'an. Kita setelah mengetahui keinginan Allah Ta'ala yang syar'i, kita melakukan apa yang Allah Ta'ala inginkan secara syar'i, ya. Keinginan-keinginan syar'i ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza alimta anna muradun lillahi syar'an wa mahbubun ilaihi fa inna dzalika yuqawwi azmana ala fi'lihi. Bila telah mengetahui yang diinginkan oleh Allah secara syar'i dan dicintai, maka itu memperkuat tekad kita untuk mengerjakannya. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada ayat yang, ya, berikutnya dibawakan oleh beliau, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ayat yang ketiga, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, binatang ternak. Binatang ternak ini, ya, seringkali dikhususkan pada tiga, ya, unta, sapi, dan kambing. Yang lainnya dikiaskan, ya. Ada kerbau dikiaskan kepada sapi misalnya, ya. Ada rusa dan semacamnya. Illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang telah dibacakan kepada kalian. Ghaira muhillis syaid, dalam keadaan tidak sedang, ya, menghalalkan hewan buruan. Wa antum hurum, dan kalian sedang ikhram. Artinya kalau orang sedang ikhram, diharamkan untuk berburu hewan buruan. Innallaha yahkumu ma yurid, sungguhnya Allah menghukumi apa yang Allah Ta'ala inginkan. Yang dibawakan dalam surah Al-Maidah ayat pertama ini, ya, terkait dengan sifat Allah Ta'ala di bagian akhir. Innallaha yahkumu ma yurid, sungguh Allah menghukumi apa yang Allah Ta'ala inginkan.
Surah Al-Maidah ini ya, surah Madaniyah, banyak bicara tentang hukum-hukum. Makanya disebutkan innallaha yahkumu ma yurid. Allah menghukumi apa yang Allah Ta'ala inginkan. Hukum itu kembalinya kepada keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan keinginan manusia. Namun perlu diketahui bahwa Allah Ta'ala laisa bidzalamil lil abid. Allah tidak pernah zalimi kepada hambanya. Yang Allah Ta'ala inginkan adalah kemaslahatan untuk hambanya. Ukhillat lakum, kata-kata ukhillat lakum dihalalkan bagi kalian, diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Al-mukhillu huwa Allah azza wa jalla. Yang menghalalkan itu Allah azza wa jalla. Kemudian juga berarti yang mengharamkan juga Allah subhanahu wa ta'ala, karena kebalikannya ya. Yang menetapkan hukum Allah azza wa jalla, sebagaimana Nabi SAW pun demikian dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW pernah mengatakan uhillat lana maitatan wadamman ya. Kalau Nabi SAW mengatakan ini halal ini haram, itu tentunya karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berdasarkan dari dirinya. Kemudian dalam ayat ini ya, disebutkan ya, ada nama Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha yahkum ma yurid ya. Nama Allah sekali lagi mengandung sifatnya, yaitu Allah Ta'ala yang berhak diibadahi. Kalau orang nyebut ilah, uluhiyah, itu hakikatnya berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Wajibnya manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata ya. Namun sering orang mengucapkan ya, kata ilah namun tidak faham ya. Maksudnya ilah itu harusnya membawa konsekuensi ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian disebutkan pula sifat Allah Subhanahu wa ta'ala di sini adalah at-tahlil, yang menghalalkan. Itu kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hukm, yang menghukumi juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iradah, dan juga iradah di sini. Dan pada ayat ini innallaha yahkum ma yurid. Yurid di sini Allah menginginkan keinginan syar'iyah, karena kaitannya dengan hukum. Innallaha yahkum ma yurid. Allah menghukumi apa yang Allah Ta'ala inginkan. Keinginan di sini keinginan syar'iyah. Kemudian kita masuk pada ayat yang keempat, yaitu dalam surah Al-An'am 125. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa ma yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan untuk Allah berikan hidayah padanya, yashrah sadrahu, Allah lapangkan hatinya ya. Lil Islam, Allah lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Wa ma yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang Allah inginkan untuk Allah sesatkan, yaj'al sadrahu dayiqan, Allah jadikan hatinya dayiqan, sempit, harajan, merasa berat, ka'annama yas'adu fis sama, seolah ya ia nangit, terbebani, ya naik ya sa'adu. Diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan, sa'adu ini ka'annama takallafa ma la yutik marratan ba'da marrah, seolah dia ya terbebani untuk melakukan apa yang tidak mampu ya, untuk naik ke langit
ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang terlalu berat, tersiksa, itu kepayahan, seperti orang yang dibebani sesuatu yang di luar kapasitasnya. Itulah orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kita difahamkan bahwa hidayah itu keinginan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kesesatan juga keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan iradah di sini, keinginan di sini, ada yang diberi hidayah, ada yang disesatkan. Berarti ini hidayah. Iradah apa berarti ini? Iradah apa ini? Mungkin sekarang saya bertanya ini. Ya. Ada yang Allah Ta'ala inginkan dapat hidayah, ada yang Allah inginkan dapat kesesatan. Berarti iradahnya iradah apa? Syar'iyah atau kauniyah? Kauniyah. Ya, kesesatan itu suatu yang tidak disukai, tidak dicintai. Ya. Namun itu semua dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh beliau, oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, al-muradu bil iradah huna al-iradah al-kauniyah. Iradahnya iradah kauniyah. Adapun yang pertama, fama yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrul Islam. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan untuk berikan hidayah padanya dengan melapangkan dadanya, melapangkan hatinya dalam Islam, ini yahdiyahu hidayatu taufik. Ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, wa man yurid an yudillahu, dan siapa yang Allah Ta'ala ingin untuk menyesatkannya, Allah ingin menyesatkannya, ini juga iradah, tapi iradah kauniyah, karena ini tentunya tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau menjelaskan, orang yang merasa bahagia, hatinya senang dengan Islam, tidak terbebani, tidak merasa menderita dengan Islam, itu tanda mendapatkan hidayah taufik. Namun kalau sebaliknya, orang kok merasa tersiksa dengan agama Islam, dengan syariatnya, dengan kewajiban belajarnya, kewajiban sholatnya, kewajiban zakatnya, kewajiban puasanya, dan kewajiban-kewajiban lainnya, ini berarti dia orang yang doyikon, sempit, harajan, berat, ka'annama yas'adu fis sama, seolah dia terbebani sesuatu yang di luar kemampuannya, padahal Allah Ta'ala tidak membebani di luar kemampuan manusia. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, walihada tajiduna as-salata allati hiya athqalu ma yakunu 'alal munafiqin. Oleh karena ini, kata beliau, kau jumpai salat yang itu paling berat bagi orang munafik. Justru itu qurratu uyunil mukhlisin, merupakan hiburan matanya orang-orang yang ikhlas. Ini yang harus jadi renungan bagi kita, harus membenahi hati kita. Kalau kita berat mengerjakan sholat, berarti seolah kita mendapat kesesatan, karena ada merasa sempit dengan Islam, dengan sholatnya, berarti seolah kita orang munafik, hanya menampilkan dan menampakkan Islam, hakikatnya kita merasa berat. Wal'iyadzubillah. Ayat ini bukan sekadar untuk menjelaskan manusia itu ada dua golongan, yang lapang hatinya menerima Islam dan yang sempit. Namun justru ini untuk menegur kita semuanya, karena kadang ada orang yang seolah-olah nyaman dengan agamanya, padahal dalam kondisi tertentu dia merasa berat. Bukan hanya sholat tentunya, semua syariat. Ini yang sering kita sampaikan, terkadang satu perkara dia bisa menerimanya dengan lapang dada, namun sisi lain kadang merasa berat.
Ya. Ini yang sering terbebani biasanya kaum perempuan. Ya. Ada masalah warisnya, harus nerima separuh. Ya. Padahal itu terkait dengan yang lain. Kenapa wanita yang mendapatkan separuh waris daripada laki-laki? Ya, karena tidak berkewajiban menafkahi. Hartanya perempuan milik perempuan. Ya. Sedangkan laki-laki mendapatkan penuh karena dia tanggung jawab menafkahi istri, anak, orang tua, dan yang di bawah tanggung jawabnya. Bisa jadi kakak atau adiknya. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, adik atau kakaknya nggak ada yang menanggung, maka di bawah tanggungan seorang laki-laki. Ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Juga perkara yang lainnya, ya, syariat, ya, yang kadang-kadang membebani, ya, hati seorang yang sudah mengaku muslim. Padahal di sini dijelaskan, ya, orang saat itu yang yaj'al sadruhu dayyaqan harajan, Allah jadikan hatinya sempit lagi merasa berat. Nah, maka inilah perlu kita terus belajar agar kita perlahan-lahan mengikis perasaan berat, perasaan terbebani terhadap syariat Islam ini. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan ayat ini panjang lebar, ya. Ini karena berkaitan dengan, ya, akidah seorang muslim. Ini kaitannya dengan surah An-Nisa ayat 65. Allah taala mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak menjumpai dalam diri mereka rasa berat dari apa yang kau putuskan, wahai Muhammad, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya penerimaan. Ya. Dalam ayat 65 surah An-Nisa ini, ya, disebutkan nafyul iman amman lam yakum bihadil umur, ya. Ditiadakan iman dari orang yang tidak melaksanakan beberapa perkara ini, ya. Yang pertama, tahkimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim, ya. Di masa hidupnya ya datangi langsung, setelah wafatnya ya sunnahnya, ya. Kalau sunnah Rasulullah SAW tidak dijadikan sebagai hukum, ya, ini berarti laisa bimu'minin, ya, bukan orang mukmin. Bahkan kata beliau, imma kafirun kufran mukhrijan minal millah, bisa jadi tidak mukmin, kafir, keluar dari agama Islam, wa imma kafirun kufran duna dzalik, bisa jadi kufurnya memang tidak sampai keluar dari agama Islam, tapi kufur, ya. Ada yang nyentuhkan, ya, itu keluar dari agama Islam, ada yang tidak, tergantung permasalahannya bagaimana, ya. Tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim, tidak menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai hukum dalam perkara apa. Ada yang sampai mengeluarkan dari agama, ada yang tidak, ya. Kalau hanya dalam perkara, ya, ibadah harian, kadang tidak menunaikan sunnah, yang hukumnya sunnah, gak masalah. Tapi kalau sunnah hukumnya wajib ditinggalkan, tidak menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai hukumnya, ya ini sebagai bentuk kekufuran wal'iyadzubillah. Yang kedua, insyirahu sadr bihukmih, bihaitsu la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadah, bal yajiduna al-qabul wal insyirah lima qadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau orang tidak lapang dada terhadap hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak lapang dada terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak menjumpai rasa berat dalam hatinya, berarti dia mukmin. Kalau dia keberatan,
protes terhadap sunnah Rasulullah SAW, ya, ini berarti sama tadi, ya, hilang imannya, bisa hilang total keluar dari agama Islam, bisa hilang dalam arti melakukan dosa besar, kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Tergantung rasa berat terhadap sunnah yang seperti apa, ya. Kadang ada yang sunnah yang memang, ya, hukumnya sunnah, ada yang sunnah hukumnya wajib, ini yang perlu dipelajari, ya. Kemudian yang ketiga, an yusallimu taslima, menerima dengan sepenuhnya penerimaan, menerima sunnah Rasulullah SAW dengan sepenuhnya penerimaan. Diceritakan oleh beliau bikin contoh, wal nadrib li hadza mathalah. Kita bikinkan dalam hal ini suatu perumpamaan. Tajadala rajulan, ada dua orang berdebat, ya, dalam satu masalah syar'i. Fastadalla ahaduhuma bisunnah, salah satunya berdalil dengan sunnah, yang kedua, ya, nggak punya dalilnya, tapi merasa berat dengan dalil tersebut yang dari sunnah, ya. Fawajada, ya, athani fi dzalika harajan wa dhaiqan, ya. Orang yang merasa berat dengan dalil sunnah ini, kata beliau, fahadar rajul naqisun bila syakkin fi imani, ini orang yang ada kekurangan dalam imannya. Li'annal mu'min haqqa, kalau orang sudah membawakan dalilnya sunnah Nabi SAW, gak bisa dibantah lagi, dalilnya sahih, orang mukmin yang sejati, maka dia harus mengambil dalil yang sahih tersebut, ya. Sebagaimana itu sama dengan Al-Quran, kalau sudah sahih sama dengan Al-Quran yang harus diambil. Bahkan kata beliau, mestinya seorang mukmin tak kalah mendapatkan dalil yang sahih dari sunnah Nabi SAW, atau apalagi dari ayat, faka'annama dhafara bi akbari ghanimatin yafrahu biha, mestinya dia segera mengambilnya seolah mendapatkan ghanimah yang sangat membuat dia bahagia, lalu mengucapkan alhamdulillahilladzi hadani li hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayahku kepada hal ini. Ini orang belajar dengan metode apapun, termasuk dengan debat. Kalau debat tujuannya untuk belajar, kemudian dia mendapatkan dalil yang sahih, sementara dia tidak punya dalil, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah beri hidayah. Sebagian kita kadang mempertahankan dengan logika, ya, mencari berbagai dalih. Makanya diingatkan oleh beliau, wa fulanul ladzi yata'assab li ra'yihi wa yuhawil an yalwi a'naqun nusus, ya. Adapun seorang yang ta'assub, fanatik kepada logikanya dan berusaha untuk memelintir nas-nas ayat atau hadis, ya, hingga sesuai dengan keinginannya, ya, tidak sesuai dengan keinginan Allah, tidak sesuai dengan keinginan Rasulullah SAW, fa inna hadza ala khatarin azim, ini orang yang dalam bahaya besar. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Dari ayat yang terakhir dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, surah Al-An'am 125, ini juga mengingatkan pada kita, ya, di samping ini pelajaran tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, ini juga menegur kita, ya. Kalau dalam diri kita masih ada perasaan berat menerima ajaran Islam dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah SAW, ada potensi kesesatan dalam diri kita, ya. Ini yang dikatakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan haraja, ya. Dan ini mari kita periksa hati-hati kita, ya. Kalau ada syariat, bagaimana sikap kita? Kalau ada perasaan berat ini, maka harus segera, ya, dihalau, singkirkan, ya, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita dijauhkan dari perasaan berat terhadap syariat yang mulia ini. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ini, ya, satu pembahasan tentang al-masyi'ah wal iradah. Untuk ke depan semoga kita masuk pada
sifatul mahabbah, sifat ya, al-mahabbah, cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita beralih pada berkaitan dengan ya, masalah rumah tangga, tapi kali ini tentang masalah figur ya, yang perlu kita teladani ya. Pada kesempatan pertemuan yang lalu, akad kelima, kita bawakan dua kisah apa ya, kisah istrinya Fir'aun dan pembantunya yang menjadi tukang sisir putrinya Fir'aun, Masyitoh ya. Masyitoh dan Asia ya. Asia itu istri Fir'aun yang beriman, tidak diketahui namun diketahui belakangan, yang akhirnya disiksa, namun mempertahankan keimanannya walaupun harus rela berkorban ya, yang tadinya wanita yang terhormat ya, tersanjung, segala fasilitas tersedia, rela berkorban ya, mempertahankan agama ya, harus tersiksa mempertahankan agamanya ya. Yang kedua Masyitoh ya, juga sama, berada di lingkungan istana ya, bekerja sebagai tukang sisir, ketahuan kemudian beriman dan tetap mempertahankan keimanannya walaupun harus mengalami siksaan mental dan siksaan fisik ya. Bagaimana tidak mentalnya jatuh melihat anaknya dicemplungkan ke wadah yang begitu besar yang dipanaskan, ada yang katakan isinya air, ada yang katakan isinya minyak ya, meninggal dengan sangat tragis di depan matanya, yang akhirnya dia juga meninggal dunia. Kali ini insya Allah kita ya, melihat figur ya, wanita yang mulia, wanita salihah di zaman Nabi SAW ya. Saya bawakan tentang Zainab Ats-Tsaqafiyah bintu Abi Muawiyah radhiyallahu anha. Zainab ini dikenal dengan Imra'atu Abdullah bin Mas'ud, istrinya Abdullah bin Mas'ud, karena Zainab itu banyak ya. Zainab Imra'atu Abdullah bin Mas'udin, ia menceritakan ya, Zainab ini seorang wanita yang Masya Allah ya, semangat belajar, menyimak pelajaran Nabi SAW dan segera ingin praktek. Di antara yang didengarkan, Nabi SAW bersabda, tasaddaqna ya ma'syaron nisa walau min hulliyikunna. Nah, ini yang didengar oleh Zainab ya. Bersedekahlah kalian wahai sekalian para wanita, walaupun dari perhiasan kalian. Biasanya perhiasan kan tabungan ya, dipakai untuk berhias dan sekaligus untuk menabung. Tapi Nabi SAW memotivasi muslimah untuk mau bersedekah walaupun dari harta yang sangat berharga ya, dari perhiasannya. Mendengar itu, Zainab kemudian pulang ke rumah, nemui suaminya Abdullah bin Mas'ud, lalu mengatakan, innaka rajulun khafifu dzatil yad wa inna Rasulullah SAW amarona bisadaqah. Dan Zainab ini termasuk wanita sahabiyat yang produktif ya, punya pekerjaan, memproduksi suatu untuk diniagakan, diperdagangkan, dia punya penghasilan ya. Dia mengatakan kepada suaminya, engkau ini lelaki yang miskin dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersedekah ya. Kemudian Zainab mengatakan, fa'tihi fas'alhu, datanglah engkau kepada Rasulullah dan tanyakan kepadanya, fa in kana dzalika yajzi anni, apakah itu sah aku sedekah ya kepada suami ya, kepada engkau, wa illa saraftuhu ila ghairikum, kalau tidak sah aku akan sedekahkan kepada yang lain ya. Istri mengatakan kepada suami ya, tanyalah engkau kepada Rasulullah, sah enggak kalau saya sedekah untuk engkau ya, kalau tidak sah
Ya, saya sedekah pada yang lain. Ini menunjukkan apa? Semangatnya belajar. Ya. Mau mengamalkan perintah Nabi SAW bersedekah, tapi prakteknya gimana? Sedekah orang lain, suaminya miskin. Tapi kalau sedekah suami, sah apa enggak? Ini kan suami, gitu kan? Wajibnya nafkahi. Nah, kalau memang tidak sah, ya saya akan sedekah ke yang lain. Abdullah mengatakan, balik tihi anti. Sudahlah, engkau aja yang datang ke Rasulullah. Ya. Abdullah memerintahkan istrinya untuk datang kepada Rasulullah SAW bertanya sendiri. Dan istrinya pun mau. Fantolaktu. Ya, saya pun berangkat. Ternyata sampai di tempat Rasulullah ada wanita Ansor yang lain sudah menunggu. Ya, ini yang pernah saya sampaikan mungkin juga ya. Sama ingin tanya kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW orangnya tentunya sangat berwibawa. Wanita sungkan untuk bertanya langsung. Di saat masih nunggu di depan pintu tadi ada dua wanita, Zainab dan seorang wanita Ansor yang lain. Tiba-tiba Bilal keluar dari dalam rumah Rasulullah SAW. Maka kami pun berkata kepada Bilal, ya, datanglah kepada Rasulullah dan kabarkan kepadanya ada dua wanita di pintu yang hendak bertanya. Pertanyaannya, apakah sedekah istri sah kalau diberikan kepada suami dan kepada anak yatim yang ada di bawah asuhannya? Anak yatim ini anak yatim dari suaminya Zainab sendiri. Suaminya sudah meninggal, ada anak, ya anaknya dia anak kandung, tapi suaminya sudah meninggal, berarti kan anak yatim. Dia nikah dengan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Dan sebetulnya bukan tanggung jawab juga untuk menafkahi. Ya. Tapi dia boleh nggak menafkahi dengan sedekah tadi? Kemudian Zainab mengatakan, jangan sampaikan siapa kami. Ya, ini pesan kepada Bilal. Kemudian Bilal pun masuk ke tempat Rasulullah SAW lalu bertanya. Rasulullah SAW bertanya balik, man huma, siapa duanya itu tadi? Kata Bilal, wanita dari Ansor dan Zainab. Rasulullah bertanya ulang, siapa Zainab itu? Zainab kan banyak. Kata Bilal, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah SAW pun baru menjawab, lahuma ajron. Ya, kedua wanita tersebut yang mau sedekah, ya, untuk suaminya dapat 2 pahala. Dan juga sedekah untuk anak yatim. Ajrul qarabah wa ajrul sedekah. Ya. Pahala kekerabatan dan pahala sedekah sekaligus. Kisah ini muttafaqun alaih. Kisah ini ya yang tentunya dituturkan terus menerus disampaikan turun temurun 14 abad ya. Tentang seorang wanita yang semangat berilmu, mempraktekkan ilmunya yang membawa keberkahan bagi dia ya. Ilmu ini sampai terus kepada kita. Zainab mendapatkan aliran pahalanya. Nah, kondisi wanita yang harus di rumah, ya, tidak banyak keluar, tidak menghalanginya semangat untuk ilmu, ya, dan juga tidak menghalangi untuk kritis dalam mempraktikkan ilmunya. Memang yang belum diketahui secara detail perlu tanyakan ulang. Ya. Tadi kan Zainab sudah tahu perintah untuk sedekah, walaupun dari harta perhiasan. Tak kalau mau praktek ada problem, boleh nggak kepada suami? Karena dia asalnya dinafkahi. Ternyata kata Nabi SAW, boleh malah dapat pahala 2. Ya, kalau suaminya memang miskin. Ini perhatian ya kepada ya, para ummahat. Terkadang kalau suaminya miskin, jadi alasan ya untuk memprotes. Ya, kamu kan berwajiban menafkahi, gitu kan? Malah sebagian wanita, ini kalangan orang awam, banyak berita beredar beberapa ya, istri diangkat jadi pegawai PNS atau P3K malah kemudian mencerai atau menggugat cerai kepada suaminya. Kalau suaminya miskin, istrinya punya kemampuan, bukan berarti menggugat cerai, tapi menolong suaminya. Yang wajib itu sedekah ya. Walaupun asalnya adalah suami menafkahi, tapi kalau istri apa? Sedekah. Dan sekaligus menjaga hubungan kekerabatan, menjaga hubungan rumah tangga.
Ini dalam kondisi tertentu memang ya namanya rezeki tentuan Allah Subhanahu wa taala. Suaminya miskin, sudah berusaha maksimal, istrinya mampu. Tapi paling tidak sekarang alhamdulillah banyak yang ya bahu membahu untuk menutupi urusan rumah tangga. Kemudian juga keutamaan di sini tentang ada pada diri Zainab Ats-Tsaqafiyah. Dia sigap, istilah kita gerak cepat untuk mengamalkan sunnah yang sudah didengarnya. Ya. Pulang dari pengajian, ya, mendengarkan Nabi SAW memerintahkan untuk banyak bersedekah, langsung dia ingin praktek. Namun dalam prakteknya tetap butuh bimbingan. Ya. Bertanya kepada suaminya malah nyuruh untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, maka dia pun menjalaninya. Kemudian sebagaimana disebut tadi, Zainab Ats-Tsaqafiyah ini istri Abdullah bin Mas'ud, ishtaharat bi anna imra'atun dzatu sun'atin. Annaha ta'mal wa tasna' syai'an fatabi'ahu. Zainab ini terkenal sebagai wanita yang memiliki pekerjaan, dia bekerja membuat sesuatu kemudian menjualnya. Ya. Makanya wanita salihah itu bukan sekadar ya menunggu nafkah, menanti kewajiban, tapi termasuk kreatif. Ya, apalagi kalau kondisi suami ya memprihatinkan ekonominya, maka dia ta'awun dengan suaminya ikut bekerja sesuai dengan kadar kemampuannya. Dicontohkan oleh wanita salihah Zainab Ats-Tsaqafiyah ini. Ya. Kemudian disebutkan bahwa Zainab Ats-Tsaqafiyah adalah wanita pertama yang bersedekah kepada suaminya dan kepada anaknya sendiri yang merupakan anak yatim ditinggal mati oleh suaminya. Ya. Ini menjadi teladan yang baik. Ya. Makanya bukan halangan ya seorang yang menjaga pergaulannya, menjaga ya, dalam menutup auratnya, bukan berarti tidak berkreasi, ya, tidak berinovasi. Ya. Zainab ini sahabiat yang sebagaimana kemudian dalam hadis berikutnya, ya, sangat menjaga diri dari berhias. Sahabat Abdullah bin Mas'ud menceritakan, beliau membawakan sabda Nabi SAW, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutanamisat wal mutafallijat lil husni. Allah melaknat wanita-wanita yang al-washimat, mentato orang lain, wal mustawshimat, dan yang minta ditato. Ya. Jadi tukang tato dan yang ditato sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki ataupun perempuan, apalagi perempuan. Wal mutamassisat. Dan wanita yang membuang rambut alisnya. An-namsu ini izalatu sya'ril hajibain, membuang rambut hajib, alis ini ya. Diganti dengan, biasanya diganti dengan apa? Ada yang pakai pensil, ada yang pakai apa gitu kan. Tapi dibuang. Kemudian diganti dengan perhiasan yang lain. Dan juga mutafallijat, wanita yang ya, memodif giginya untuk keindahan. Istilahnya apa kalau motif gigi? Ya, ada yang pakai behel itu ya, ada yang pakai yang lainnya, ya, merenggangkan giginya dan seterusnya. Tapi tujuannya lil husni, untuk sekadar keindahan. Al mughayyirat khalqallah, mereka merubah-rubah ciptaan Allah Ta'ala. Hal ini nyampe kepada seorang wanita. Berita ini, ungkapan ini sampai kepada wanita dari Bani Asad, dinamakan Ummu Ya'qub. Wanita ini pun datang kepada Ibnu Mas'ud, lalu mengatakan, ya, telah sampai kepadaku engkau melaknat begini, begini, begini. Kata Ibnu Mas'ud, aku tidak melaknatnya. Yang melaknat itu adalah Nabi SAW.
Aku hanya menyampaikan. Ya. Yang dilaknat oleh Nabi SAW berarti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Taala mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah. Apa yang dilarangnya berhentilah. Jadi laknat itu bukan dari Abdullah bin Mas'ud tapi dari Nabi SAW. Dan mengikuti Nabi sama dengan mengikuti Al-Quran. Kemudian wanita tersebut mengatakan, ya sudah baca dalam Al-Quran seperti itu. Dan Nabi SAW juga melarang hal itu. Tapi kemudian kata Ummu Yakub ini, fa inni ara zaujataka Zainab taf'alu ma dzakarta. Tapi aku lihat istrimu yaitu Zainab melakukan apa yang kamu sebutkan. Kamu melaknat wanita begini, ternyata istrimu melakukan itu katanya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud disampaikan seperti itu, ya, dia mengatakan, fadhhabi fanduri, kamu pergilah ke rumahku dan lihatlah. Ya. Kemudian tak kala Ummu Yakub ini pergi ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud menemui istrinya, falam tara min hajatiha, ternyata tidak menjumpai apa yang dia sampaikan. Istrinya tidak melakukan itu semuanya. Tidak bertato, apalagi mentato, tidak ya merubah alisnya dan tidak merenggangkan giginya sama sekali. Nah, ternyata apa disangka tidak benar. Abdullah bin Mas'ud akhirnya mengatakan, lau kanat kadzalik ma jama'tuha. Kalau dia Zainab seperti itu yang kamu tuduhkan, aku tidak akan menggaulinya, aku akan menceraikannya. Karena yakin bahwa istrinya tidak melakukan seperti itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa ya, Zainab Ats-Tsaqafiyah, istrinya Abdullah bin Mas'ud, wanita salihah yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang itu banyak dilakukan oleh wanita. Ya, berhias dengan cara yang terlarang, yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaihi. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menggambarkan bagaimana seorang wanita ya yang tetap eksis menjaga sunnah Nabi SAW namun bisa aktif bekerja dalam rumah. Ya. Produktif. Tak kala dia punya penghasilan, lantas kemudian kalau zaman sekarang ya, menggugat cerai kepada suaminya, tidak, malah dia membantu suaminya dengan menafkahinya dan ikut ya bersedekah kepada suaminya dan ikut menafkahi anaknya dia sendiri dan anak yatim yang lain tentunya, karena disebutkan secara umum anak yatim ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu figur yang ya mestinya senantiasa terus ya kita ulang-ulang, karena zaman sekarang hampir jarang ada wanita-wanita yang mulia seperti ini ya. Sampai jam berapa Mas tidurnya? Ya. Kemudian ada ya, tapi ini kisahnya cukup panjang ya, kisah tentang ya Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya. Namun ya mungkin secara ringkas ya, Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tentunya wanita yang sangat mulia ya. Bersuamikan Ali bin Abi Thalib ya. Masih kerabat dekat. Nabi SAW orang yang sangat dermawan ya. Kalau sodako nggak hitungan, kadang ngasih unta seorang 100 unta, yang itu 100 unta, sekian orang 100 unta. Kalau punya harta segera disodakokan, dibagikan. Sampai Nabi SAW disebutkan masuk ila syai'un ila a'tah, bila nggak dimintai apapun melainkan memberinya. Sangat-sangat dermawan. Kedermawanan Nabi SAW diakui oleh semuanya. Namun tak kala Fatimah bintu Muhammad yang dalam keadaan hidup miskin bersama Ali bin Abi Thalib, beliau nggak punya pembantu, ngadoni roti sendiri, kerja sendiri, sampai tangannya ya istilah kita kapalan, bahkan kadang sampai terluka ya, sampai akhirnya
datang kepada Nabi SAW minta untuk diberi satu budak untuk jadi pembantu. Karena ada budak-budak yang di bawah kuasa Nabi SAW. Tapi apakah kemudian diberi? Ya. Sudah ngajukan ternyata tidak dituruti. Itu pun kisahkan tak kala Fatimah datang ke rumah Nabi SAW untuk mengajukan permintaan itu. Nabi SAW sedang gak di rumah, yang ada Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Fatimah menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, tolong sampaikan kalau bapakku pulang, aku datang untuk menyampaikan permintaan tadi. Istilah kita mungkin kerjanya udah kepayahan, gak bisa tangani sendiri, minta tolong dikasih pembantu. Ya. Di sini juga ada pelajaran, seorang istri masih boleh minta bantuan kepada orang tuanya kalau masih ada. Ya tidak harus. Manusia ada suami kok kepada bapaknya misalnya. Ali bin Abi Thalib masih ada, tapi ini minta kepada bapaknya. Tak kala Nabi Muhammad SAW pulang, kemudian diberitahu oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa tadi putrinya datang ke rumah menyampaikan hajatnya seperti itu. Nabi SAW segera bergegas datang ke rumahnya Fatimah. Tak kala ngetok pintu, ternyata keduanya sudah siap tidur. Karena ada ketokan pintu, bapaknya datang, Fatimah pun bangun. Tapi sebelum bangun, Nabi SAW perintahkan sudah tetaplah di situ. Tadi engkau menyampaikan keperluan ini, iya. Lelah, capek, kerja sampai tangannya begini dan begitu. Kemudian Nabi SAW, maukah aku berikan kepadamu, aku tunjukkan kamu sesuatu yang lebih baik daripada itu. Ya. Lebih baik daripada pembantu. Akan hilang darimu rasa capekmu. Kemudian Nabi SAW mengajarkan untuk ya, bertasbih, ya, bertahmid dan bertakbir, ya. Seperti kita usai sholat, ya. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 34, digenap 100. Ya. Kala hendak tidur, tak kala hendak tidur. Ini bukan Nabi sholat, tapi tak kala hendak tidur. Minta pembantu, diajari zikir. Ya. Padahal kalau yang lain minta oleh Nabi SAW lalu diberi. Ya, beliau sangat-sangat dermawan. Tapi anaknya tidak. Ya, tidak dimanjakan. Dan kemudian diceritakan bahwa kala Fatimah ya, menerima ya, zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW tak kala hendak tidur, beliau praktekkan, besoknya gak ada capek lagi. Ya. Pekerjaannya sama, tanpa pembantu, tapi tidak ya seperti yang sebelumnya. Ini juga ya pesan bagi para orang tua, ya tidak semua permintaan anak dituruti sebagaimana permintaannya. Arahkan kepada yang lebih baik. Nah, seorang suami juga ya, tak kala istri hendak konsultasi dengan orang tua, minta kepada orang tua, tidak masalah, asalkan masih sesuatu yang layak, wajar ya. Dan itu pun ternyata mendapatkan hikmah yang luar biasa. Dan itu menjadi ilmu bagi kita. Ya, di antara zikir tak kala hendak tidur, ya bukan hanya doa hendak tidur, tapi ada zikirnya. Seperti kita usai sholat. Ini insyaallah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ya, siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.